Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa puasa tinggal beberapa hari. Tak terasa puasa sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita kayak ngerasa kemarin baru masuk bulan Ramadan, tapi ternyata waktu berkata lain, sedangkan kita berada di penghujung bulan Ramadan. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita dan kita harus merenung apakah kita termasuk manusia-manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya, atau hanya manusia-manusia yang tidak sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal aqalka. Berapa banyak orang puasa gak dapat pahala dari puasanya atau gak dapat sesuatu dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Nah, ngapunten. Kadang orang-orang itu nganggap puasa cuma dari subuh sampai sebelum maghrib. Nganggapnya bulan Ramadan cuma itu. Saya kalau puasa nggak mau ngerasani. Saya dari subuh sampai sebelum maghrib nggak mau bohong saya. Dari subuh sampai maghrib nggak mau kata-kata kotor. Begitu buka sudah batal ini, ngerasani lagi. Sudah buka sudah batal, bohong lagi. Jadi orang-orang yang salah nganggap puasa bulan Ramadan cuma dari subuh sampai sebelum maghrib. Maghrib ke atas dianggap bulan-bulan biasa. Salah. Allah menjadikan bulan Ramadan itu 30 hari, satu harinya 24 jam. Nah, kita kemarin-kemarin gimana? Malamnya terasanya enggak? Kemarin-kemarin gimana? Malamnya masih bohong enggak? Nah, makanya kita harus mempersiapkan diri dan kita renungkan di sisa Ramadan ini, kira-kira kita termasuk orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau hanya orang yang dia puasa dia cuma nahan lapar dan haus. Karena Allah itu berfirman di dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, puasa itu pahalanya tergantung kadar khusyuk. Sedekah pahalanya tergantung ikhlas. Haji pahalanya tergantung uangnya halal gak yang dipakai. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajza bihi. Kecuali puasa. Puasa ini aku yang memberi pahala dan puasa itu bulanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu jenengan yang penting, gak melanggar semua yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak kerjakan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka insya Allah dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kok mindsetnya, pikirannya masih salah kaprah, puasa cuma dari subuh sampai sebelum maghrib, ya repot. Malamnya gak dipakai buat ibadah, malah dipakai buat ngerasani. Saya siap sudah gak ngerasani, tak kodok malam, ya repot. Ya luput sama aja itu. Saya siap gak bohong, tak kodok malam. Ya salah ini. Satu hal ya, yang salah. Ramadan itu full 24 jam. Apa sih katanya Allah Subhanahu wa taala? Apa sih katanya Nabi Muhammad? Orang di bulan puasa melakukan ibadah yang sunnah, maka sama Allah ditulis pahala yang wajib. Orang di bulan Ramadan melakukan pahala yang wajib, kata Allah apa? Dilipat gandakan 70 hingga 70 kali, hingga 70 ribu. Nah, kalau pahala dilipat gandakan, kira-kira dosa juga enggak? Semestinya juga dilipat gandakan. Makanya teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus renungkan. Kira-kira kurang jenengan itu nanti selepas dari Ramadan, apakah kita termasuk hamba yang mendapatkan makna fitrah secara hakikat? Idul Fitri itu ada makna tersendiri. Kenapa dinamakan Idul Fitri? Karena orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia fitrah. Seperti anak bayi baru lahir, gak punya dosa. Seperti kertas yang masih putih, belum ada titik-titik hitamnya yang berupa dosa. Makanya ada perkataan ulama yang terkenal, disebutkan laisal id liman la bisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya bukan sarung baru. Hari raya bukan celana baru. Apa hari raya? Innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu orang yang dia setelah keluar
dari Ramadan, taatnya tambah sama Allah. Kita melaksanakan puasa berapa tahun sih? Ada yang 20 tahun melewati puasa Ramadan, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang baru 10 tahun, ada yang baru 5 tahun. Dan yang sudah melakukan Ramadan melewati masanya bertahun-tahun ini, kira-kira mungkin tambah gak taatnya atau sama? Sama masih mending. Mohon maaf, yang tambah double ini yang repot. Ketemu Ramadan, rasanya ditambah. Nanti keluar dari Ramadan lagi, tambah rasa-rasa. Keluar lagi tahun selanjutnya, tambah rasa-rasa. Bukannya semakin taat, tapi mohon maaf malah semakin dablek atau tidak sama sekali dia memperhatikan daripada kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pulau jenengan itu harus renung. Kira-kira puluhan tahun puasa itu taatnya tambah atau mohon maaf malah berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dikisahkan ada seorang murid tanya sama gurunya, "Wahai syekh, wahai guru, kamu umur, wahai guru berapa sih umurmu?" Jawab sama gurunya, "Umur sita, umurmu 6 tahun." Muridnya kaget, "Loh, bentar guru, kamu ini sudah keriput, kamu sudah berubah, kok bisa ngomongnya umurnya 6 tahun?" Dijawab sama gurunya, "Loh, umur 6 tahun itu umur yang aku gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi kalau dari segi bahasa, kata umur dari segi bahasa punya makna makmurun bi taatillah. Orang dikatakan berumur ketika umurnya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si guru ini ditanya umurnya berapa? 6 tahun. Karena apa? Dia anggap 6 tahun umurnya yang dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kalian gunakan yang dipakai buat taat berapa? Yang dipakai buat maksiat berapa? Makanya kita harus betul-betul merenungkan. Kira-kira nanti setelah keluar dari Ramadan, apakah kita betul-betul mendapatkan makna fitrah yang sebenarnya, atau kita hanya menahan lapar dan haus? Tadi disebutkan innamal id liman labisal jadid, laisal id liman labisal jadid. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Id itu hari raya bukan baju baru, tapi taatnya tambah. Walaisal id liman tajammala bil libas wa ruku'. Innamal id liman ghafara lahu. Hari raya itu bukan orang memperindah badannya dengan pakaian. Hari raya itu bukan orang memperindah dirinya dengan kendaraan. Hari raya motor baru, pamer. Hari raya mobil baru, pamer. Hari raya sarung baru, enggak itu. Orang dianggap dapat fitrahnya sebenarnya apa sih? Innamal id liman ghafara lahu. Ketika dia keluar dari Ramadan, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus tandanya kita tahu dosa kita diampuni, atau tandanya taat kita sama Allah semakin bertambah, tahunya gimana sih? Nah, para ulama ngasih tips. Kalau jenengan mau tahu kira-kira keluar Ramadan nanti termasuk orang yang dosanya diampuni, atau waliyadzubillah keluar Ramadan dosa kita tidak diampuni sama sekali. Nah, para ulama tipsnya itu, kalau ketika kita keluar dari Ramadan kok kita ada perasaan gak suka sama maksiat, atau kita ada perasaan menjauh daripada maksiat, dan kita termasuk orang-orang yang mendapat fitrah secara hakikat. Saat kita ditambah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau keluar dari Ramadan kok sama maksiat biasa-biasa aja, gak jijik. Sama taat kok agak malas. Nah, ini sama aja berarti. Tanda-tanda orang yang taatnya gak bertambah dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadisnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tinggal beberapa hari. Maka kita harus tahu bahwasanya kita akan berpisah dari Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah di tahun selanjutnya kita akan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Tapi mudah-mudahan berkat umur yang kita pada malam hari ini, Allah memperjumpakan kita lagi di bulan Ramadan yang selanjutnya. Kemudian hadisnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu kalau puasa itu gak sembarang nahan lapar dan haus.
Puasa itu gak sembarang, gak makan, gak minum. Tapi puasa itu menahan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa itu menjadi 3. Ada puasa yang sifatnya umum, ada puasa yang sifatnya khusus, sama ada puasa khusus untuk orang-orang yang khusus. Yang ketiga ini tingkatan yang paling tinggi. Yang pertama, puasa yang umum itu apa sih? Ya puasa menahan diri dari lapar dan haus. Selesai, dia gak makan, gak minum, tapi ngerasani. Gak makan, gak minum, tapi bohong. Gak makan, gak minum, tapi iri dengki. Ini secara fikih sah puasanya, selama tidak makan dan tidak minum dan tidak memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga di tubuh. Secara fikih sah, tapi secara pahala tak dapat dia harus pahalanya. Puasa yang kedua, puasa yang khusus. Puasa yang khusus ini puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang gak ngerasani, yang gak kata bohong, yang gak adu domba, yang gak hasad, yang gak dengki iri dan lain sebagainya. Secara fikih sah, pahala dia dapat. Yang ketiga, puasa khusus buat orang-orang yang khusus. Apa kata Imam Ghazali? Shaum anillah atau siyam an siwallah, yaitu orang berpuasa menahan diri dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini entah bulan Ramadan entah enggak. Mereka menahan diri imsak dari segala sesuatu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mereka enggak bergantung sama manusia, mereka enggak bergantung kepada makhluk lain, mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus ya puasa dan terasani. Bahkan disebutkan di satu kitabnya Ibnu Abdullah bin Abu Bakar Asy-Syafar itu disebutkan namanya riba. Jadi kan pernah dengar dah orang terasani tobat? Pernah dengar? Orang zina tobat pernah dengar? Banyak ceritanya. Padahal disebutkan al-riba minal kabair. Ngerasani itu termasuk dosa besar. Sampai disebutkan yang namanya ngerasani asyaddu min talata wa talatina zina. Lebih dahsyat, lebih menyeramkan daripada 33 kali zina dosanya. Bukan berarti terus zina, enggak ya. Maksudnya ngerasani itu hukumannya di hadapan Allah lebih besar daripada orang 30 kali zina. Tapi kita tak pernah dengar orang ngerasani tobat. Karena apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang kalau sudah ghibah itu sama setan di mulutnya ditaruh madu. Semakin lama semakin manis, semakin lama semakin asik. Orang ngerasani itu betah 2 jam 3 jam. Makanya tidak ada orang ngerasani itu taubat, karena dia menganggap itu bukan dosa besar. Bukan dulu yang rasa-rasa ibu-ibu. Tapi sekarang fenomenanya sudah di semua kalangan. Mau bapak-bapak, mau anak muda, semua kalau duduk gak rasa-rasa kurang asik. Betul apa betul? Betul. Nah, makanya kita harus betul-betul menjaga diri kita supaya keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin dari Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Tepatnya malam 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Quran adalah wahyu yang mana mencakup semua kitab pendahulunya. Taurat, Zabur, Injil tercakup semuanya di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berisi cerita hampir 50% lebih untuk membahagiakan dan memberikan semangat dan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita surat Al-Baqarah tentang Bani Israel, cerita keluarga Ali Imran, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Ibrahim, cerita Al-Kahfi, cerita Luqman, Al-Hakim, dan banyak lagi. Al-Quran adalah sumber segala sesuatu yang kita mau keluar daripada masalah. Al-Quran menjaga bahasa Arab. Salah satu tugas Al-Quran itu, Al-Quran menjadi penjaga buat bahasa Arab. Bukan bahasa Arab yang menjaga Al-Quran.
Dulu bahasa itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani dan lain sebagainya. Cuma bahasa yang paling banyak dan bahasa yang paling kuat adalah Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Kalau jangan belajar bahasa Arab itu, kata singa dalam bahasa Arab punya 300 kata. Ada Asad, ada Hamzah, ada Haidar. Ada 300 kata yang satu maknanya cuma singa. Nah, Al-Quran menjaga bahasa Arab. Dan Al-Quran tugasnya lagi yang paling penting menjadi saksi buat Nabi Muhammad SAW. Ketika di akhirat banyak orang-orang yang tidak beriman sama Nabi nuntut kepada Allah. Wahai Allah, kok aku gak masuk Islam ini kenapa? Kok aku gak beriman kepada aku ini kenapa sih? Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasul dengan syariat yang komplit, yaitu syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat paling luar biasa. Jadi kan mohon maaf, mandi diajari, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diajari. Mohon maaf, jadi kan buang air besar diajari cara ceboknya. Mohon maaf. Syariat lain nggak ada yang seperti ini. Dan Al-Quran adalah sumber segala pengetahuan. Bahkan sampai ilmu-ilmu saintis itu meneliti semua yang diteliti akhir tahun ini, tahun-tahun sebelumnya terbukti Al-Quran sudah ada dahulu. Karena Al-Quran adalah sumber segala pengetahuan dan sumber daripada segala sesuatu. Cuman di zaman sekarang Al-Quran ini bukan jadi kitab yang dibaca, tapi Al-Quran lebih banyak menjadi pajangan. Al-Quran dibaca hanya ketika butuh, bukan butuh untuk dibaca. Dibaca ketika butuh, bukan butuh untuk dibaca. Berapa banyak orang punya Al-Quran tapi tergeletak di atas lemari tanpa pernah tersentuh kecuali hanya ketika memasuki bulan Ramadan. Padahal orang-orang terdahulu mereka mendidik anaknya untuk punya wirid baca Al-Quran gak kekang sehari sekali, entah satu ayat atau entah satu ayat atau entah satu lembar. Ketika Al-Quran sudah ditelantarkan, ketika Al-Quran sudah gak dianggap, maka semakin zaman berlalu, ketika Al-Quran ditelantarkan, maka zaman akan semakin rusak. Ketika zaman semakin jauh dan Al-Quran gak dibaca, Al-Quran gak dihidupkan, maka orang Islam akan semakin rusak juga. Karena segala sesuatu ada di dalam Al-Quran, maka ketika sumber segala sesuatu gak dibaca dan sumber segala sesuatu bukan menjadi kebutuhan, maka waliyadzubillah min dzalik, umat Islam akan menjadi umat yang rusak, apalagi di dalam zaman yang penuh fitnah ini. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari yang tersisa dari bulan Ramadan, mari kita selalu tingkatkan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan semua perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, entah dalam keadaan kita puasa atau di malam harinya. Dan juga perbanyak ibadah-ibadah, terutama karena ini 10 hari terakhir. Para ulama berpendapat 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Kemudian lebih utamanya lagi di malam-malam ganjil. Dan lebih utamanya lagi di malam 27 dan 29. Kan mudah-mudahan di malam-malam ganjil yang masih tersisa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar allati khairun min alfi syahr, yang mana pahalanya adalah seperti ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 80 tahun. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari rusaknya zaman, dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad, dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mentadabburi Al-Quran. Dan mudah-mudahan keluarnya dari Ramadan kita mendapat fitrah yang sebenar-benarnya dan kita menjadi hamba yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.